Sejarah Masjid Peninggalan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 di Surakarta, Jawa Tengah, yang pernah berkuasa di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau biasa disebut dengan Joko Tingkir. Masjid Pajang merupakan bukti sejarah peninggalan Kerajaan Pajang. Masjid yang berdiri sekitar abad ke-15 ini yang menjadikannya sebagai masjid tertua di kota Solo. Masjid yang berdiri di sebidang tanah dengan luas sekitar 162 meter persegi ini memberikan cerita sejarah yang menarik pada masa kejayaan Kerajaan Pajang. Ini purane ya belok pulau hidup. Terus dipasake Ki Agnes, dadosnya masjid. Dengan Asal itu buatan masjid berarti ini. mula-mulanya itu pura hidup. Purane Ki Agnes belok. Tapi belok sarane tangkilan ini tembok ini. Ya kayak ngefit kesenian. Nah, mulai sungguh baik. Gedengnya ya. Ini itu ngapain sih dalam bikin apa sih? Jadi tang sarane. Oh, Gini sarane atau oh, masjid niki lupain kaitanipun kali Joko Tingkir. yang masjid itu yang itu anu nih gue Joko Tingkir nggak Jogja Berita-berita sing kados makam Joko Tingkir itu aslinya itu temen. iya saya yakin itu betul Joko itu. gue sama itu siapa itu betul yakin itu betul Nah, salajengipun nggih hubungan masjid niki kalih waktu kejayaan kerajaan Pajang itu. ya masa-masa Batik Lawian kan jembatan itu ya boleh kan dengan satu batik lama di Lawian dan saat itu saya ada dan kami pas jembatan sebelah iki jembatan Etanotok enten reguler madhep nilai bagus ya guys. Ki Ageng Nes niku anjene martosi sinten Ki Ageng Nes niki. Ini kita lihat mungkin Perlu iya itu juga sih jadi kita lihat yang paling
dapat mbak ya. Bajunya dulu. Jadi itu mbak ini ya, itu tentang keluar penelitian biasanya. Tapi itu betul nggak? Alasan itu betul sampai hal baru. Untuk orang ya bang, dalamnya apa ya? Jalan sang kita pergi berjalan kemana misalnya kamu tahu. Saderengipun niki dados masjid kan niku wau urip Hindu niku bagi dan niku biyen kagem nopo saderengipun dados masjid. Kami sembahyang itu isi begini, enggak mulai agama itu. Kalau sakitnya ini, terus ke masjid itu. Kalau untuk ibadah dados masjid boten wonten dados pemerintahan apa Yang betul tergantung. Ya ini kan itu sejarah yang simbah-simbah kurang. Oke. Berarti dulu itu masyarakat di sini memeluk agama Hindu-Buddha ya, Bos? Ya tentunya iya. Kemudian dalam proses masyarakat sini dalam peralihan dari Hindu-Buddha ke peralihan ke agama Islam, apakah ada ini Bu, seperti paksaan atau bagaimana Bu? Tentunya ya enggak ya kesadaran sendiri kan. Berarti diterima dengan apa enggak deh Bos? Dengan baik. Secepat kembali. Sarang ini sangat tua karena kita gede mobil ini seperti ini. niku gurunipun Ki Ageng niku Ini siapa tinggal ya di jalan itu. Ini kan sebelum dijadikan masjid Bu, sebelumnya ini pura jadi asuh sama Ki Bakit, Bakit. Ya kan Ki belum. Ageng belum. Nah, di Ki Ageng belum kan masuk Islam pada saat itu, Ikut Islam. ikut Islam karena Ki Ageng itu sama murid-muridnya berarti Iya. semuanya masuk Islam. Berarti di sini cuma hanya tempat beribadah tapi nggak ada kayak pemerintahan tajam dulu atau nggak ada kaitannya. Enggak, cuma gitu. Sholat, pengajian, PPA gitu. Berarti di sini masjidnya itu disahin sama Joko Tingkir atau dalam didirikan masjid ada hubungannya sama Joko Tingkir itu dalam pengubahan pura menjadi masjid. Kalau setahu saya itu ya cuma itu terakhir dijadikan masjid gitu aja. Ini mau Joko Tingkir Sultan Pajang ya, tentunya ya ada. Berarti disaingi sama Joko Tingkir Iya, dalam kaitannya. tentunya ya. Untuk makam sendiri di sini itu Bu, ada kemarin saya lihat ada makam BPH Pakudan. Itu aku berapa juga. Itu siapa Bu dan Aku Bono kedua itu ya Ki Skopta Pemanahan Skopta Penembahan Senopati Penembahan itu Tua Putra Sultan Hanyaklawati, terus Sultan Hanyaklawati Sultan Agung itu Kesamangkurat 1, 2, 3 baru BB1 tadinya terapnya di Ratapuro, terus kedua juga terus dikejar-kejar sama Belanda Cina, terus lari ke situ, sesama terus punya terus bikin keraton itu. berarti duluan ini atau duluan kerajaan Surakarta, Residen Surakarta. Ya juga ini Duluan ini berarti Kajang sama Mataram sama pembedaan makam itu napa nggih ngoten Bu kados misalkan niki niku sebagai napa ngoten napa tenggal niku khusus keluarga ya itu ya napa pripun mesti nggih pengikutnya aku mesti nggih
ya apa cara saat itu ya apa perdana menteri ini apa nih itu zaman kerajaan ini ya. Nah, kados niki lek tengah jalan Itu anu itu konsepnya itu cegah merah ke tujuh kan itu tuh lain lain terus misalnya itu cebolan aktivitasnya jadi tujuh terus yang itu kok yang zaman sih mbak jadi saya kali anu kurang londo kok nurutin londo udah ini orang ini 14 istirahat ini berarti dados napa Bu? ya sudah mulai awalnya tidak sangat keraton kami jadi keraton kita sudah sing sudah merah itu ya sudah PB kan sudah merah itu prajurit yang menguasai kaputaran kerajaan itu sehingga kerajaan pasti ada sudah merah tapi PB 12 ini kita sudah nggak ada sudah merah Niku anu ibarat panglima Bu. ya panglima kaputaran soal wayang ceritanya ya ini semua Tanggal niku murni keluarga saking mriki. B itu terus sehingga bulan dengan putra wayah BB sing putra sing kapeksa nang mobil tapi katane Gusti kudune tau teng mobil ta ini sing bulan kersa kathah mungkin bapake Pak mantan terus diajo mantan Kapolri ini kok tau iki ya bapake kan Gusti harus diajo itu kanune Pak jadi wayah BB 10 Pak harus diajo Niku buyut berarti. Sing buat tentang mriki buyut. Iya maksudnya ini jadi putra wayah putra saya tanya mobil ini saya bukan bisa kamu tiga mobil biaya nih ya teh yang ziarah pakai jam kerja kan nggak setiap hari kamu mobil setiap tanggal sebelum tanggal 17 Februari Pak Wali Kota di sini harus jadi kecamatan 17 sebelum 17 Februari nanti 17 upacara di Wali Kota kedulnya sini dulu terus ya setelah penting tinggi Solo dong sebelum tanggal 17 pokoknya 17 ya upacara Iki enten kados dinten khusus sinten kiai ini sing ya ternyata terus kiai. supaya hal-hal tadi Kadene iki sampun cekap kagem tugas lokal sahen saniki. Pun matur suwun lan nyuwun ngapunten banget sampun ganggu istirahatipun panjenengan Pak. Pasang-pasang Nggih. moga jaya lancar enggak lulus Nggih amin. lancarnya udah loh Hamsa. terus Pak Ibu Nggih. Niki ajeng misalnya kalau video-video itu semua buatnya ya saya cuma bikin Sultan Hadiwijaya yang dikenal sebagai Joko Tingkir atau Mas Kerabat adalah putra Ki Ageng Kebokonegoro dan Roro Alit, cucu dari Prabu Brawijaya V. Setelah diasuh sebentar oleh orang tuanya, ia dibesarkan oleh Ki Ageng Tingkir. Nama Joko Tingkir berasal dari daerah asalnya, yaitu Tingkir. Saat dewasa, Joko Tingkir diperintahkan untuk mengabdi di Keraton Demak di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, Raja Demak III. Dalam perjalanan ke Demak melalui Sungai Begawan Solo, ia ditemani oleh 3 sahabatnya. Di keraton, beliau menonjol sebagai prajurit berprestasi dan diangkat menjadi komandan pasukan. Dengan bekal ilmu bela diri, keagamaan, dan pemerintahan yang diberikan oleh Ki Ageng Kebokonegoro membentuknya menjadi sosok yang tangguh. Dalam salah satu kunjungannya ke Demak, ia berhasil menundukkan kerbau yang mengamuk dan jejak prestasinya yang sangatlah bagus pada Keraton Demak.
yang pada akhirnya membuatnya diangkat menjadi Adipati Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Ketika kerajaan Demak dilanda konflik perebutan kekuasaan pasca wafatnya Sultan Tregono, Hadiwijaya memilih untuk tidak terlibat meski diakui sebagai pesaing berat oleh beberapa pihak. Beliau tetap mengutamakan prinsip wani ngalah iku luhur wekasane, yang artinya berani mengalah demi kebaikan. Meskipun menghadapi berbagai intrik, Hadiwijaya tetap menahan diri untuk tidak melawan demi menjaga keharmonisan keluarga besar kerajaan. Akhirnya, dengan persetujuan pihak kerajaan Demak, Hadiwijaya diangkat menjadi Raja keempat Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, ia memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang di Kertosuro dan menjadikannya raja pertama kerajaan Pajang. Selama 40 tahun masa pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya dikenal sebagai pemimpin yang merangkul semua kalangan tanpa membedakan latar belakang suku, kasta, atau keyakinan, demi menciptakan kerajaan yang damai dan makmur. Di usia senja, ia memilih untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan tinggal di Desa Butuh, tempat ia dimakamkan bersama orang tuanya.